Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat Intens Lab. Kali ini yang akan saya bahas adalah soal SIMA UI tahun 2009 sampai 2019 ya, tentang fungsi kuadrat. Ini persiapan bagi adik-adik yang mau menghadapi SIMA UI tahun 2020. Oke, nomor 1, ini adalah soal SIMA UI tahun 2019 ya. Diketahui kurva fx px kuadrat tambah p tambah 2x tambah p tambah q kurang 1 memotong sumbu y di 0,-1. Ini adalah fungsi kuadrat ya, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 2 gitu ya. Dan memotong sumbu x di q dan r. Jadi memotong sumbu x di 2 titik yaitu q dan r. Jika absis titik tengah qr adalah 3/2 ya, absis titik tengah ini 3/2. Titik puncak kurva tersebut adalah, oke ya, kita gambar dulu kurvanya kira-kira seperti apa. Sumbu y, sumbu x. Memotong sumbu y di 0,-1. Kira-kira -1 sini ya. 0,-1. Kemudian titik tengah qr 3/2. Kira-kira di sini 3/2. Nah, anggap aja q-nya di sini, r-nya di sini. Nah, boleh seperti itu ya. Oke, kita cek dulu apakah kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah ya. Jadi cara melihatnya seperti ini. Titik tengah qr ini adalah titik puncak. Jadi misalnya nih, saya gambar dulu, misal nih. Anggap aja seperti ini. Nah, memotongnya di q sama r. Nah, tengah-tengahnya qr 3/2 misalnya. Jadi puncaknya itu yang di tengah ini. Ya, ini adalah titik puncak. X puncak tentunya ya. Jadi ini adalah 3/2, titik-titik. Nah, titiknya yang mau kita cari ini. Nah, ini berapa di sini? Oke. Yang jelas X puncaknya adalah 3/2. Nah, makanya di sini 3/2 semua nih. Ya. Nah, tinggal cari Y-nya. Nah, X puncak itu adalah rumusnya min B/2A. Nah, masih ingat ya, X puncak adalah min B/2A. Apa min B-nya? Oke, kita lihat dari sini. Ini adalah A. Ini B. Yang ini C ya. Jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian B adalah koefisien X. C ini nggak ada variabel X-nya ya. Oke, jadi saya ulangi. A /adalah koefisien dari X kuadrat. B adalah koefisien dari X. Dan C adalah variabel X-nya nggak ada. Min B/2A berarti di sini min P min 2 ya. Atau min P plus 2 dibagi 2 kali A. A-nya apa? A-nya P. A ini adalah 3/2. Oke, kita coret 1. 2-nya. Kalikan silang ke sini. Maka ketemu min P min 2 sama dengan 3P. Pindah sini jadi negatif 4P sama dengan 2. Berapa P-nya? P-nya 2 dibagi negatif 4. Berarti min 1/2. Atau min setengah. Oke. Jadi P-nya udah ketemu, min setengah. Nah, tinggal cari Q-nya. Oke, ya. C adalah titik potong, ya, titik potong dengan sumbu Y. Dan lihat, titik potongnya dengan sumbu Y berapa? 0,-1. Nah, min 1 ini adalah C-nya. Nah, berarti P ditambah Q kurang 1 itu sama dengan min 1. Nah, kita coret min 1-nya. Artinya P sama dengan min Q. Atau Q-nya sama dengan min P. Nah, P-nya kan ketemu min setengah. Berarti Q-nya berapa? Q-nya berarti 1/2. Oke. Nah, sekarang apa fungsi kuadratnya? Tinggal masukkan ke sini. Berarti fx-nya itu adalah min setengah x kuadrat ditambah p. Berarti min setengah tambah 2 jadi 3/2 ya.
Ini min 1. Nah, ini fungsi kuadratnya. Nah, bagaimana cara mencari X puncak? Ya, masukkan aja ke sini. Berarti Y X puncaknya, X-nya ini ganti dengan X puncak, yaitu 3/2. Jadi min setengah dikali 3/2 kuadrat. Ditambah 3/2 kali 3/2 dikurang 1. Kalau kita hitung minus 9/8 gitu ya. Ini 9/4 kurang 1. Penyebutnya 8 min 9, ini kaliin 2 jadi 18, kurang 8. Jadi 1/8. Oke, ini adalah Y puncak. Maka koordinat titik puncaknya adalah 3/2,1/8. Nah, berarti Y-nya di sini ada 1/8. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Nomor 2 adalah soal SIMAUI tahun 2019 ya. Masih sama tahun 2019, ini tentang fungsi kuadrat. Jika grafik fungsi kuadrat fx dan seterusnya ya selalu berada di atas sumbu x untuk untuk a lebih besar dari m dan lebih kecil dari n, maka nilai m ditambah 5n adalah. Oke. Jadi kalau kita gambar fungsi kuadratnya selalu berada di atas sumbu x, itu artinya dia selalu positif atau definite positif gitu ya. Selalu berada di atas sumbu x, ini artinya definite positif. Apa sih arti definite positif? Dari nilainya selalu positif. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Jadi selalu di atas sumbu x, artinya selalu positif y-nya. Oke, apa syaratnya untuk definite positif? Yang pertama, karena terbuka ke atas maka a-nya harus lebih besar 0. Oke. Karena tidak memotong maupun menyinggung, berarti d-nya lebih kecil 0. Nah, dua syarat ini adalah syarat definite positif. Oke. Nah, kita cari dari yang pertama dulu, yaitu a lebih besar dari 0. Apa yang a-nya? Nah, ini a. Oke, yang ini B, ini C. Jadi saya ulangi bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan B adalah koefisien X, C tidak ada variabel X-nya. Nah, itu ya harus dipaham. Berarti akar 2 dikurang A, karena A-nya adalah akar 2 dikurang A lebih besar dari 0. Pindahin ke sini jadi minus A lebih besar dari minus akar 2. Ingat kalau negatif dikali min dulu, tapi ingat tandanya berubah. Jadi A lebih kecil dari akar 2. Oke, ketemu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. D lebih kecil 0. Apa rumus D? B kuadrat dikurang 4A. Ini lebih kecil 0. Nah, tinggal kuadratin B kuadrat. Berarti ini kalau saya kuadratin ya. Nah, saya tulis dulu. A ditambah akar 2 kuadrat dikurang 4 kali akar 2 kurang A. A tambah akar 2. Itu lebih kecil 0. Ya, kalau kita kuadratin jadi A kuadrat 2 akar 2 kali A. Tambah akar 2 kuadratin 2 ya. Oke, ini 4 kalikan dulu ya. Ini jadi 2 dikurang A kuadrat. Nah, kalikan biasa aja ya. A akar 2, 2 dan seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau saya jabarkan A kuadrat 2 akar 2A tambah 2. Ini minus 8 ditambah 4A kuadrat lebih kecil 0. Oke, tambahkan yang bisa ditambahkan sama ini jadi 5A kuadrat. 2 akar 2A, 2 dikurang 8 negatif
Nah, ini lebih kecil 0. Oke. Ini masih dalam bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini? Nah, kita faktorkan. Karena nggak bisa difaktorkan, ya berarti kita harus gunakan rumus ABC ya. Oke, kita cari A1, A2 ya. Ini bentuknya A, bukan X ya. Jadi A1, A2-nya apa? Kalau bentuknya pertidaksamaan kuadrat ya, kita gunakan rumus ABC aja ya. Berarti min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, ini adalah rumus ABC untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Min B, yang mana B-nya? B-nya berarti ini ya. B, ini A, ini C. Oke, berarti min B, min 2 akar 2 plus minus akar B kuadrat. Kalau kuadrati 8 ya. 2 akar 2 kuadrat 8 ya. Kurang 4, A-nya itu 5, C-nya min 6. Oke. Dibagi 2 kali 5. Jadi kalau kita hitung min 2 akar 2 ini plus minus akar 128 ya. Per 10 gitu ya. Jadi min 2 akar 2 128 itu 8 akar 2 ya. Nah, berarti 6 per 10. Ini adalah A1 ya. A1 nya ketemu 6 per 10. Itu adalah 3 per 5 akar 2. Nah, A2 nya dikurang. Berarti min 10 per 10. Jadi min akar 2. Oke. Nah, langkah terakhir buat garis bilangan ya. Di sini aja saya buat garis bilangannya. Yang terkecil minus akar 2. Di sini 3 per 5 akar 2. 4 plus min plus gitu ya. Karena dia lebih kecil 0 jadi ambil yang positif. Yang negatif, sorry. Oke. Nah, ini adalah syarat yang kedua. D lebih kecil 0. Nah, syarat yang pertama tadi apa? A-nya lebih kecil dari akar 2. Akar 2 posisinya di mana? Akar 2 di sini ya. Oke. Lebih kecil berarti ke kiri. Berarti mana himpunan penyelesaiannya? Yang ini aja. Jadi yang kena dua-duanya ya. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya antara min akar 2 sampai 3 per 5 akar 2. Artinya apa? A-nya itu letaknya di antara min akar 2 sampai 3 per 5 akar 2. Berarti M-nya itu min akar 2, N-nya 3 per 5 akar 2. Oke, itu ya. Jadi nilai M itu sama dengan min akar 2, N-nya 3 per 5 akar 2. Jadi kalau kita hitung, M ditambah 5N itu sama dengan M-nya berapa? Minus akar 2 ditambah 5 kali N. N-nya 3 per 5 akar 2. Kalau kita coret, jawabannya adalah 2 akar 2. Oke, maka jawabannya adalah D. Oke ya. Kita lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah soal SIMA UI tahun 2016 tentang fungsi kuadrat. Ini terkhusus adalah persamaan garis singgung ya. Fungsi kuadrat mempunyai garis singgung Y sama dengan min X tambah 1 di titik X sama dengan min 1. Nah, ini Y sama dengan min X tambah 1 ini adalah persamaan garis singgung ya. Dari kurva. Persamaan garis singgung kurva. Di titik gitu ya. Di titik min X sama dengan min 1. Oke. Nah, apa konsepnya di sini? Ini adalah sebenarnya bab fungsi kuadrat plus turunan gitu ya. Jadi
Gradien garis singgung. Jadi konsepnya di sini. M garis singgung itu sama dengan turunan kurva. Dalam hal ini M itu sama dengan F aksen X, turunan kurva ya. Nah, fx-nya apa? F-nya kan belum ada nih. Berarti kita misalkan aja. Fungsi kuadrat, kalau namanya fungsi kuadrat, ya pasti bentuknya pangkat tertingginya itu pangkat 2. Jadi bentuknya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Oke ya. Tertingginya pangkat 2. Terendahnya pangkat 0. Gitu. Nah, apa garis singgung kurva? Gradiennya adalah turunan kurva. Nah, turunannya berarti 2 kali AX ya. Maka M-nya adalah 2AX. Turunan BX itu B. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan gradien garis singgungnya. Nah, kita perhatikan. Yang mana yang disebut gradien? Jadi kalau ada Y sama dengan 6X tambah C. Misalnya ada persamaan garis seperti ini adalah gradien. M-nya 6. Karena persamaan garis ada bentuknya seperti ini. MX ditambah C. Oke, berarti di sini min 1. Nah, ya. Berarti 2AX tambah B min 1. Di titik X sama dengan min 1. Ya ganti aja dengan min 1 di sini. Berarti min 2A ditambah B itu sama dengan min 1. Oke, ketemu satu persamaan. Oke, ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua kita ambil dari sini. F aksen 1 itu sama dengan 3. Ini kan F aksen. Ya. 1 berarti 2 kali A kali 1 ditambah B itu sama dengan 3. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Masukkan 1 ke sini, itu hasilnya 3. Nah, dari sini ya, persamaan 1 dan 2 tinggal tambahkan aja. Min 2A-nya habis, tinggal 2B ya. Sama dengan 2. Berapa B-nya? B-nya 1. Ketemu B1. Berapa A-nya? Ya, substitusi ke sini. A-nya ketemu 1 juga. Ya, intinya substitusi ke sini ya. Nah, 1. Ketemu A-nya. Nah, C-nya berapa? Oke, sekarang tinggal cari C-nya. Nah, kita cari aja Y-nya. Karena X sama dengan min 1, Y-nya berapa? Ya, berarti Y-nya itu sama dengan min 1. Masukin ke sini, berarti 1 tambah 1 ya. Sama dengan 2. Jadi titik singgungnya adalah min 1,2. Ingat, jadi titik singgungnya Y-nya adalah 2. Artinya, titik singgung min 1,2 ini juga dilewati oleh kurva fungsi kuadrat tersebut. Yang ini. Nah, berarti cari C-nya gampang. Kan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sedangkan koordinat XY-nya min 1,2. A dan B juga ketemu. Berarti C bisa dicari. Oke ya. Berarti ini 2. A-nya berapa? 1. X-nya min 1 kuadrat. B-nya 1. X-nya min 1. Berapa C-nya? Nah, sini 2. Ini 1 min 1 plus C. Berarti C-nya ketemu 2. Nah, maka persamaan kuadratnya adalah Fx sama dengan 2. Oh, A-nya itu 1. Berarti X kuadrat ditambah X ditambah 2. Berarti kalau ditanya F4, ya tinggal masukin angka 4 di sini. Berarti 4 kuadrat berapa? 16 ditambah 4 tambah 2. Oh, 22. Oke, maka jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 4 adalah soal SIMA UI tahun 2016 ya. Masih tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat Fx memiliki nilai minimum. Ingat,
memiliki nilai minimum 2. Ini artinya nilai minimum itu 2. Jadi yang disebut nilai itu adalah Y-nya ya, bukan X-nya. Oke, jadi nilai minimum atau maksimum itu adalah Y-nya. Dan F-1 itu sama dengan F3 sama dengan 10. Yang ditanya fungsi kuadrat tersebut adalah, oke, karena dia mempunyai nilai minimum, pasti gambarnya terbuka ke atas. Ya, betul. Seperti ini. Nah, ini minimum. Kalau terbuka ke bawah, ini berarti dia mempunyai nilai maksimum. Maksimum, ini nih. Minimum. Oke. Jadi langkah pertama, karena dia terbuka ke atas, maka A-nya pasti positif. Yang ini A-nya negatif. Jadi diingat, ini grafiknya terbuka ke atas. Oke, yang jelas A-nya positif. Berarti yang C pasti salah. Kayaknya ini negatif. Oke, tinggal 4 pilihan. Oke, kita gambar grafiknya. Mempunyai nilai minimum sama dengan 2. Kemudian F-1 sama dengan F3. Min 1 sama dengan F3. Berapa? 10. Berarti ini X, ini Y. Gitu ya. Artinya kalau X-nya min 1, Y-nya 10. Tuh, jadi min 1,10. Kira-kira di sini 10-nya. Nah, di sini titiknya. Ya, 3,10 di sini. Nah, berarti grafiknya bentuknya minimum di sini sama dengan 2. Nah, ini pas tengah-tengah. Ya. Karena dia fungsi kuadrat itu bentuknya simetri. Berarti berapa ini? Ya, berarti tambahin min 1 tambah 3 bagi 2. Oh, ketemu 1. Nah, grafiknya jelas. Nah, kira-kira seperti ini. Ini adalah fx. Oke. Ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y itu adalah C. Ya, diingat, C-nya itu harus lebih besar dari 2. Nggak mungkin 2. Berarti B sama D salah. Karena harus lebih besar dari 2. Karena ini 2. Pasti salah. Oke, satu lagi. Ya. Karena ini bentuknya fungsi kuadrat, maka ini ke sini kan 2. Maka harusnya ini ke sini kan 4. Harusnya, karena 2 kuadrat itu 4. Nah, ini ternyata 8. Berarti kali berapa? Kaliin 2. Sama dengan 8. Maka depannya ini 2. Oke. Maka jawabannya adalah E. Oke, ini adalah cara yang cepat ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya. Oke, saya lanjut ke soalnya nomor 5. Oke, soal nomor 5 adalah soal SIMA UI tahun 2013 ya. Tentang fungsi kuadrat, terutama nih grafik fungsi kuadrat ya. Diketahui fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan c negatif. Ingat c-nya adalah negatif. Nah, jadi kalau saya gambar nih ya. Tulis fx-nya adalah ax kuadrat tambah bx ditambah c. Nah, ini negatif. Min. Dan fx sama dengan 0 terjadi ketika c-nya itu sama dengan b kuadrat dikurang 4a. Pernyataannya berikut yang benar adalah, oke, kita mulai dari C-nya adalah bilangan negatif. Dari sini. Jadi diingat, C adalah titik potong dengan sumbu Y. Oke, jadi kalau C-nya negatif, artinya memotong sumbu Y negatif. Sumbu Y negatif itu berarti di bawah sumbu X. Gitu ya. Maka grafik fungsi tersebut memotong sumbu Y di bawah sumbu X benar.
Karena C-nya negatif. Oke, jadi satu benar. Jadi mana yang salah ini? Berarti 24. Oke. E-nya masih mungkin ya. Oke, jadi A, B, E masih mungkin. Oke, kita lanjutkan ke pernyataan yang berikutnya. Fx sama dengan 0 terjadi ketika C-nya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Oke, dari sini. Nah, ini adalah diskriminan sepertinya ya. Kalau kita kalikan ruas ke kiri, jadi B kuadrat dari sini ya. B kuadrat itu sama dengan 4AC. Jadi kalau pindah ruas, jadi B kuadrat kurang 4AC itu sama dengan 0. Ini apa? Ini adalah diskriminan. Nah, kalau diskriminannya 0, berarti kan menyinggung sumbu X. Maka grafik tersebut menyinggung sumbu X. Oke, berarti 3 juga benar. Karena menyinggung sumbu X. Kemudian dari sini ya. Karena C-nya negatif ya, dari sini lagi ya. C negatif, B kuadrat itu pasti positif. Maka A-nya positif apa negatif? Saya tanya. Ya pasti positif dibagi berapa yang hasilnya negatif. Pasti ini negatif. Maka dari sini A-nya pasti negatif. Nah, kalau A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Gini. Ya. Karena terbuka ke bawah, ini mempunyai nilai maksimum. Tuh. Bukan minimum. Berarti 4 salah. Oke, tinggal satu lagi, yang 2. Oke, ya. 4 salah. Sumbu simetri grafik fungsi tersebut berada di kanan sumbu Y. Nah, berada di kiri atau di kanan, ya. Jadi konsepnya begini. Yang nomor 3 nih, nomor 2 nih. Di kiri atau di kanan, kalau A itu tandanya sama dengan B, ini berarti grafik di kiri. Kalau A-nya itu beda dengan B, dalam hal ini tandanya loh ya, positif. Artinya kalau A-nya positif, berarti B-nya juga positif. Kalau A-nya positif, ini B-nya negatif. Nah, itu ya. Ini berarti grafiknya di sumbu simetrinya berada di kanan. Oke. Nah, dalam hal ini kita nggak tahu apakah AB-nya itu sama atau berbeda. Yang jelas bahwa B kuadrat per 4A itu sama dengan C. Oke ya. Jadi yang 2 belum tentu. Jadi yang pasti adalah 1 dan 3. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan yang 4 ke 2 nanti ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.